Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kehidupan dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, beserta nikmat iman dan Islam. Semoga kita semuanya dimatikan dan juga dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam juga untuk segenap umatnya sampai hari kiamat, dan kita berharap kalau yaumul kiamat kita mendapat syafaatnya, yakni pembelaan dan pertolongan Nabi SAW, sehingga kita selamat dan bisa sampai ke surga, sehingga berkumpul bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Nabi bersabda, "Alu Muhammadin kullu taqiyyin." Keluarga Muhammad adalah setiap orang bertakwa. Keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, insya Allah menjadi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan berkatanya siang dan malam, la ayatil lil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna, yaitu mereka yang berzikir, ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa 'ala junubihim atau sedang berbaring. Seraya mereka juga memikirkan semua ciptaan Allah dalam bumi dan di langit, dan mereka menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada yang Allah ciptakan yang sia-sia. Semua ada hikmah dan manfaat pelajaran buat kesemuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maksudnya Allah, maka kami tolong jaga ya Allah dari azab neraka jahanam. Amin. Ini adalah dalam surah Al-Imran. Di situ ada kata ulil albab, orang-orang yang punya pikir, punya akal. Ulul albab. Siapa mereka? Mereka yang gunakan akal fikirnya untuk berzikir. Alladzina yadhkuruna, zikir. Apa itu zikir? Zikir secara bahasa maknanya adalah pertama ingat, kedua menyebut. Itu zikir. Juga bermakna lain banyak dalam Quran. Zikir juga maknanya Al-Quran. Zikir juga artinya salat dan sebagainya. Banyak arti zikir, termasuk doa dan sebagainya. Maka
ulama menyimpulkan bahwa zikir itu berbagai macam bentuk. Diawali dengan zikir kolbi, hati. Kalau kita ingat sama Allah, maka Allah pun akan ingat sama kita. Dan manusia biasanya ingat kepada Allah kalau sedang susah, sedang miskin, sedang menderita, ingat sama Allah. Ketika lapang, ketika senang, kaya, lupa sama Allah. Waktu miskin, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin ke masjid, rajin baca Quran. Udah kaya, tak ada lagi semuanya. Kebanyakan manusia seperti itu. Kebanyakan, tak semua, Bu. Ya, makanya kata ingat aku ketika kaya, lapang, senang, maka aku akan ingat kepada kamu ketika kamu sempit, miskin, sulit. Ya, ulang. Kata Allah, ingatlah aku ketika kamu lapang, senang, kaya, maka aku akan ingat kepadamu ketika kamu sempit, miskin, sulit. Ya, itulah kata Allah SWT. Maka mari kita ingat sama Allah, ingat dalam keadaan apapun, keadaan duduk, berdiri, berbaring, ingat sama Allah. Kita kadang ingat sama Allah kalau sedang sholat, sedang baca Quran, ingat sama Allah. Ya. Ketika kita sedang makan, jalan, tidur, sedang di pasar, bekerja, tak ingat sama Allah. Ya, ingat yang lain malah. Nah, makanya orang punya akal fikir, kata Allah, yang mereka ingat kepada Allah, baik keadaan duduk, diri, dan baring sekalipun, ingat sama Allah. Maka fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfur. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Ya. Ini makna pertama zikir, ingat. Ingatlah Allah itu yang memberi segala-galanya. Ingat Allah yang memberikan berbagai macam nikmat. Allah semua, Bu. Tak ada yang lain. Ya. Yang memberi rezeki Allah. Allah semua. Allah Ar-Rahman, Allah pemberi, bukan siapa-siapa. Adapun manusia atau makhluk lainnya adalah hanya perantara. Suami memberikan uangnya, gajinya, buat nafkah keluarga, tapi itu dari Allah yang titip sama suami. Ya, ingat itu, Bu. Ini pertama, zikir maknanya ingat. Yang kedua, menyebut. Dan memang kalau ingat pasti sering menyebutnya. Ada ketika dulu misalkan pemuda-pemudi sedang jatuh cinta, kemanapun ingat aja. Lagi makan ingat dia, tidur ingat dia, apapun ingat dia. Nah, karena sering ingat dia, sering menyebut nama dia. Bahkan mimpi pun kadang mimpi dia aja, bergumam, gumam dia juga. Itu kalau hati dah ingat. Biasanya disambung dengan ucapannya. Ya. Makanya orang ingat kepada Allah, ucapannya adalah Allah saja, Bu, yang terbaca, yang terucap. Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, La haula wa la quwata illa billah, dan sebagainya. Dari hati yang ingat tadi, hanya ingat kepada Allah, ya. Makanya dia sering mengucap nama Allah. Kalau sedang sedih, sakit, tak mengadu dia, tak bilang aduh, tak. Tapi Allah, Allah. Ya. Ada melihat pemandangan indah, tidak berkata alamak, tidak. Tapi subhanallah, masya Allah, gitulah orang. Tabarakallah, masya Allah. Itu orang ingat hatinya kepada Allah. Ya, jadi dari ingat kepada Allah tadi, maka lahirlah ucapan-ucapan zikrillah, ucapan zikir kepada Allah. Ya.
Bahkan kalimat terbaik adalah kalimat thayyibah, kalimat yang di dalamnya ada kata Allah. Bahkan Allah pun ya termasuk berpahala tersebut. Tapi kalau bisa yang sekedar Allah, Bu. Allah itu nama. Tapi yang sebut zikir jika ditambah dengan kata subhanallah, alhamdulillah, zikir namanya. Bukan cuma Allah. Ada orang yang zikirnya Allah. Ya, bukan gitu, Bu. Tapi subhanallah, itu zikir. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi ada kata lainnya. Ini kadang kita salah, Bu. Bahkan selapannya ada nama surau. Ibu tahu lah mungkin surau Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah, Bu. Seharusnya ada tambahannya Baitur Rahman misalkan. Nah, tapi udah terlanjur mungkin sejak berdiri namanya seperti itu. Zikir bil lisan, zikir dengan ucapan. Yani setiap nama Allah disebut, apapun bentuknya itu adalah zikir. Baik istighfar, apa bunyi istighfar? Astagfirullah. Tasbih, bagaimana tasbih, Bu? Subhan, tahmid, tasmi tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Tahmid, tasmi, ya. Tahlil, takbir, tarji, inna lillahi, hauqala, la haula wala quwata, dan sebagainya. Banyak kalimat thayyibah yang jika kita baca akan jadi pahala buat kesemuanya. Zikir bil lisan, zikir dengan ucapan. Nah, makanya setelah salat kita berzikir, ya. Habis salam, ya. Nabi mengajarkan, bahkan Allah memerintahkan memperbanyak zikir. Faiza qudiyatus shalah fadzkurullaha katsira. Jika kamu selesai mendirikan salat, maka berzikirlah sebanyak-banyak zikir, kata Allah. Kata Allah Quran, Bu. Sebanyak-banyak zikir. Ya. Kita kan biasa kalau habis salat itu astagfirullah 3 kali, ya. Astagfirullah. Ya. Kalau di subuh dan maghrib, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu zikir subuh dan maghrib. Zuhur, asar, isya, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di subuh boleh tambah yuhyi wa yumit, tambah subuh, ya, dan maghrib. Walaupun ini ulama berselisih paham, ada mengatakan lemah, jadi biasa aja sama dengan zuhur dan asar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sering baca ini, Bu, ya, tidak pakai yuhyi wa yumit. Bukan tak hafal, tapi memang saya sengaja tak pakai yuhyi wa yumit. Kemudian dizikir apa lagi setelah salat? Bu? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, Bu? Itu enggak? Ada yang panjang. Bukan Allahumma antas salam wa minkas salam, ya. Nah, kalau ibu baca ketika haji umroh hendak masuk ke Masjidil Haram, itu baca doanya, Bu. Setelah Allahumma fahtahli abwaaba rahmatik, Allahumma antas salam wa minkas salam,
wa ilaika ya'udus salam fa hiya rabbana salam tabaraka wa ta'ala ya jalil. Ya Bu, di situ letaknya. Ya, kalau Ibu buka di panduan zikir dalam haji umroh akan ketemu ketika memasuki Masjidil Haram, itulah baca. Ya, tapi kita boleh saja zikir kan, tak masalah. Terus baca kalau bisa Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima man'ata wala yanfa'u za jaddi minka jad. Kalau tak apa bolehlah lewatin. Yang penting lanjut dengan baca ayat kursi. Usahakan Bu, zikir setelah salat bacalah ayat kursi. Ya. Terus baca 3 kul. 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 3 ya. Barulah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi kadang sering membaca doa tambah 1, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dah habis zikir yang pokok ya Nabi lakukan, cuma segitu aja ya. Tapi bukan berarti tak boleh baca doa yang lain. Kenapa saya anjurin? Kenapa? Karena doa-doa yang Ibu hafal, yang kita hafal sebaiknya dibaca dalam sholat. Ketika sujud, ketika i'tidal terakhir, rakaat terakhir i'tidal, dan ketika tahiyat akhir sebelum salam. Itu lebih utama lagi. Lebih utama. Apa Ibu hafal? Bacalah dalam tahiyat akhir terakhir ya, atau sujud atau di i'tidal terakhir. Nah, karena kadang-kadang imam itu cepat salamnya, tersempat baca doa dibaca, maka akhirnya kita baca setelah sholat. Silakan, tak masalah, tak dilarang Bu doa. Perbanyak doa. Nah, belakangan saya mengkaji tentang masalah doa. Bukankah janji Allah setiap doa akan dikabul? Iya benar, pasti dikabul. Tapi kita sering merasa bahwa banyak doa yang belum terkabul. Ya Bu, banyak nggak doa yang tak terkabul? Banyak Bu. Ibu pengen rumah besar bertingkat, ya Bu. Pengen punya mobil, ya Bu. Pengen haji umroh, ya Bu. Belum terkabul juga. Padahal doa siang malam. Ya, kenapa banyak doa yang belum terkabul? Nah, belakang Bu saya kaji ini Bu. Rupanya 4 sebab kenapa doa belum terkabul. Ya. Pertama, jeleknya amalan kita. Amalan kita jelek. Amal kita jelek, ibadah kita jelek, akhlak kita jelek, salat kita tak baik, baca Quran kita tak baik, akhlak kita tak baik, sering sombong, takabur, bakhil, bersangka, menguji, banyak akhlak kita yang kurang baik. Mungkin itu yang penyebab doa kita belum terkabul. Kedua, mungkin jadi ada dosa yang menghalangi doa kita sampai. Kalau sampai doa tadi pasti dikabul, itu janji Allah. Tapi kenapa belum kabul? Belum sampai sama Allah. Kenapa? Terhalang, terhambat
nyangkut di tengah jalan, atau mungkin salah alamat, mungkin jadi dosa kita. Makanya ketika kita hendak berdoa tuh dahului dengan istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insyaallah kita lebih cepat sampai kepada Allah. Kalau Allah sudah sampai, pasti dikabul, yakinlah. Jadi kalau belum terkabul, mungkin belum sampai, karena banyaknya dosa-dosa kita. 2. 3, mungkin jadi ada barang haram di tubuh kita yang tak terasa, tak sadar, tak tahu. Mungkin, dan kita yakin barang haram berupa zatnya, benda, pasti kita bisa menjauhinya. Tak mungkin kita makan daging babi, bangkai, dan tak mungkin. Tetapi kadang ada haram yang memang bukan zatnya, tapi sifatnya haram. Zatnya halal, sifatnya haram. Misalkan sering saya sampaikan, berdagang kita, orang beli sekilo, dikasih 9 mata, 9 mata berarti kurang 1 mata, maka hasil dagangnya haram, Bu. Bercampur. Kenapa? Mengurangi timbangan takaran. Makan ayam, Ibu makan ayam enggak? Makan daging ayam ya, daging ayam. Rupanya ayam tuh waktu sembelih tak baca bismillah. Rupanya, Bu, ketika disembelih tak baca bismillah, haram, Bu. Maka jangan sampai Ibu beli daging ayam di tempat orang kafir, orang Cina, tak boleh, Bu. Jadi haram, asalnya halal. Uang itu halal, Bu, halal. Tapi hasil korupsi ya haram, Bu. Hasil korupsi haram. Uangnya halal, karena dia korupsi jadi haram. Itulah yang sering kita tak sadari masuk ke dalam tubuh kita. Dikasih makan anak kita uang haram tadi, Masya Allah, alamat doa kita terhalal. Na'udzubillah. Maka hati-hati perkara makan tubuh. Ya, jangan sampai ada barang haram sedikit saja. Ibarat kata, nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara sedikit haram, yang halal banyak rusak semuanya. Ya. Makanya dulu ada orang berdoa, khusyuk doanya, Bu, melas depan Nabi sahabat. Ya Allah, menangis-nangis di doa. Ya. Sahabat kagum, hebat orang doanya khusyuk. Nabi senyum tipis saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda seperti itu? Senyum tipis. Kata Nabi, bagaimana doanya kabul? Walaupun dia berdoa menangis-nangis sampai keluar darah, misalkan siang malam doa, bagaimana kabul, kata Nabi? Sedangkan dimakannya barang haram, yang dipakainya haram, tak akan kabul, kata Nabi. Inilah ya, yang memang tak akan dikabul sebab barang haram ada dalam di orang tersebut. Kemudian lalai abe, Bu. Ini sebab doa kita belum terkabul. Makanya kita ingin doa kita terkabul, tolong jaga yang 3 tadi. Amal kita perbaiki. Ya. Kemudian barang haram kita jauhi sejauh-jauhnya, yang subhat dosa menjauhi. Kemudian dosa kita tobat, istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah, perbanyak itu. Dan perbaikan amal kita, hati tak boleh lalai hati, Bu. Ghafil, lupa. Ini antara lain sebab doa kita belum terkabul. Tapi kalau sampai pasti dikabulkan. Kenapa itu janji Allah?
Nah, kemudian zikir yang ketiga maknanya adalah sholat. Aqimus sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk berzikir. Jadi sholat itu termasuk zikir juga. Ya. Sholat termasuk zikir, tanda ingat kepada Allah. Dalam sholat kita baca banyak kalimat Allah. Allahu Akbar, Assalamualaikum, itu semua nama Allah. Zikir juga, Bu. Assalam itu nama Allah, asmaul husna. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabir. Assalam itu nama Allah. Makanya kita tak boleh salah ucap. Nah, misalkan ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi, bukan Assalamualaikum, bukan, Bu. A-nya jelas Assalam, ya. Dan kalau kita jemput Assalamualaikum, kita telah menyebut nama Allah, zikir, pahala. Jawabannya sama juga, Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, kalau Waalaikumsalam sudah hilang dua huruf alif dan lam. Waalaikumsalam, salah. Ya, ingat, Bu, ucapan pertama Assalamualaikum. Setiap salat kan kiri Assalamualaikum warahmatullahi, bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab salam Waalaikumsalam, bukan Waalaikumsalam. Ini kenapa? Nama Allah, zikir kita menyebut nama Allah Assalam, pemberi keselamatan. Makanya, Bu, jika kita berdoa tak tahu doanya, doa ingin selamat, tak tahu doanya, cukup ya salam, ya salam, ya salam, itu aja, sebut nama Allah Assalam. Minta rezeki nggak tahu doanya, bagaimana minta rezeki, cukup ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya. Pikiran buntu, tak punya jalan keluar dari sebuah permasalahan, ingin diberikan jalan keluar, cukup ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Ibu takut sama sesuatu yang garang, galak, misalkan, Bu, ada pelajaran, Bu, ada seorang perempuan takut sama orang tuanya atau mertuanya, garang orang tuanya, Bu, garang, galak, kalau ketemu gemetar, Bu, takut. Maka ucapan ya Latif, lembut ya, Bu, yang garang jadi lembut. Ibu ya, kalau ibu takut karena garangnya, galaknya, cukup ya Latif, lembut, Bu. Asalnya macan jadi kucing, Bu. Macan ya Latif jadi kucing, Bu. Nah, insya Allah, Bu, Allah berikan kelembutan, ya. Itulah zikir, insya Allah. Zikir bersolat, Allahu Akbar, tutup dengan salam. Gerakannya semua banyak sebut nama Allah, doa itu salat, zikir juga. Yang ketiga adalah Al-Quran. Al-Quran itu zikir juga, az-zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang telah menurunkan Al-Quran, az-zikir, dan kami akan menjaganya. Atau kami akan menjaganya. Ya. Quran, az-zikir, pengingat. Jadi kalau kita baca Quran dapat pahala zikir juga. Menyebut nama Allah banyak sekali. Bahkan satu huruf dari Al-Quran pahalanya 10. Alif Lam Mim 30 pahalanya, Bu. Alif Lam Mim cuma segitu aja. Kalau Bismillahirrahmanirrahim berapa pahalanya, Bu? Banyak, Bu. Berapa huruf Bismillah, Bu? Banyak. Apalagi kalau baca Fatihah,
Al-Baqarah, Masya Allah, tak terhitung lagi bu, hurufnya berapa. Ya. Zikir, itu sangat pemurahnya Allah bu, maha pemurah, sampai pahala pun dilipat gandakan. Cuma kita yang kadang malas saja. Ya. Zikir, Al-Quran ada az-zikir. Ya. Bersiapa membaca Al-Quran, dia termasuk berzikir. Dan siapa berzikir, maka Allah akan berikan semua jalan keluar yang terbaik. Kehidupan dunia baik dan kehidupan akhiratnya baik. Zikir. Ini jadi zikir itu adalah bisa jadi hati, ucapan, perbuatan, termasuk salat, termasuk baca Al-Quran, zikir semuanya. Tapi sementara orang kebanyakan zikir itu yang lisan saja, lisan. Dan lebih sempit lagi adalah orang berzikir yang ilah, itu aja, bukan banyak maknanya bu. Kadang saya heran juga bu, ada ulama-ulama kadang mengajarkan kepada jemaahnya zikir berlebihan. Misalkan baca ini 1000 kali, ini 1000 kali, banyak betul 1000 kali. Kalau tak ada contoh Nabi, jangan. Ya ada contoh, pakai bilangan misalkan tasbih, tahmid, takbir 33 kali, itu ada contoh Nabi. Dan masih ringan. Nabi istighfar 100 kali, masih mending contoh ada dari Nabi. Ini ribuan kali. Ya. Dan kelimanya kadang dibuat-buat bu, bukan dari Nabi. Itu berlebihan. Dan memang kata Nabi akan ada masa nanti umatku berlebihan dalam dua hal. Dalam perkara berwudu, yang kedua berdoa. Wudu dan doa, berlebihan kata Nabi. Melampaui batas, keterlaluan gitu. Nah, contoh dalam wudu ya. Wudu tubuh tak boleh banyak-banyak air. Tak boleh boros-boros air bu. Buya Yahya Habib Rizik mengajarkan wudu cukup segelas aqua, cukup sekali-sekali aja cukup. Maka Nabi mengajarkan wudu itu sekali pun boleh bu, tapi rata gitu. Kalau sudah rata cukup, tapi kadang takut tak rata ditambah 2 kali. Kalau sudah 2 kali sudahlah, tapi takut tak rata 3 kali maksimal tuh, tak boleh lebih dari 3 kali. Makanya ibu kalau wudu tuh buka keran, tolong tak boleh kenceng-kenceng airnya, yang pelan aja, cukup di tanah. Hemat air, sunnah Nabi. Dan sampai mentang-mentang banyak air bu, wah berkumur banyak buat muka, 2 ember habis. Nah, malah dosa bu, bukan dosa malah. Nah, ya, mubadir, walau tubadir tabziro, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Tak boleh boros, itu boros kerjaan setan kata Allah. Jadi walaupun banyak air, tolong sederhana, tak berlebihan. Dia ikut dari doa bu. Kata Nabi nanti doa akan berubah juga. Berlebihan misalkan dalam suaranya berlebihan, terlampau kuat, tak boleh bu. Nah, sampai macam teriak-teriak. Nah, doa itu lirih. Makanya kata Allah, wazkur rabbaka fi nafsika. Zikirlah kepada Tuhanmu, zikirlah kepada Allah fi nafsika, dalam di jiwamu, dalam hatimu, dalam nafasmu, kata Allah. Al-A'raf 205 ya. Surat Al-A'raf 205. Wazkur rabbaka fi nafsika. Zikirlah, menyebut nama Tuhanmu dalam dirimu, dalam hatimu, jiwamu, nafasmu. Nah, di nafasmu. Kemudian
tadarru wa hifatan, rendah hati, rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, tinggalkan perkataan yang kuat, yang keras. Tak boleh. Bil ghuduwi wal asal, di pagi hari atau petang hari dan perang hari. Itu kata Allah SWT. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kamu sampai menjadi orang yang lupa. Ya, Bu. Jadi ini adabnya doa kata Allah dalam surat Al-A'raf 205, berzikirlah, doa, sholat, baca Quran dalam dirimu, dalam hatimu, jiwamu. Tak kuat-kuat, Bu. Penuh rasa rendah hati, penuh rasa takut, dan meninggalkan perkataan yang keras, baik pagi hari ataupun petang hari. Jangan sampai kamu menjadi orang yang lalai atau lupa. Baik, ibu sekalian, semoga semua doa kita Allah kabulkan semuanya. Kalaupun tak di dunia, dikabulkan di akhirat. Insyaallah, amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.